penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan 2A. Tak perlu terlalu besar bicara revisi Undang-Undang Desa. Tak perlu terlalu berharap banyak tentang kesejahteraan. Cukup janji yang telah terucap saja terlaksana, maka bahagia kami yang di bawah. Demikian terucap dari salah seorang perangkat desa, yang ternyata sampai saat ini belum menerima penghasilan tetap setiap bulan. Seperti janji Presiden, saat silaturahmi nasional pemerintahan desa pada bulan Maret 2022. Apa? Oh, gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri, ini masih satu yang belum dijawab. Setiap bulan, udah. Saya terus terang nggak tahu masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Saya nggak ngerti, tapi baru, udah. Akan segera kita rubah dan kita usahakan setiap bulan, Masih ada lagi? Lebih jauh lagi ke tahun sebelumnya, saat menghadiri silaturahmi perangkat desa nasional di Istora Senayan pada Januari 2019. Presiden Jokowi menjanjikan penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa setara ASN golongan 2A. Bahkan kebijakan itu ditindaklanjuti dengan perubahan kedua atas PP 43 tahun 2014, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Keluarlah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, yang di dalamnya memuat penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa. Bahkan ada perintah, bagi daerah yang APBN-nya belum mampu, agar mengusulkan dana alokasi umum dari APBN atau menganggarkan dari anggaran lainnya, sesuai amanat pasal 81 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan 2A. Yang kedua, PP-nya ini ada PP 43 dan PP 47 akan segera direvisi. Saya sudah perintah paling lama 2 minggu setelah ini. Nampaknya juga, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa tak ampuh. Pasalnya hingga tahun 2023, masih banyak perangkat di beberapa daerah berpenghasilan masih di angka 1,5 juta. Bahkan, sampai hari ini Maret 2023. Masih banyak terjadi demo demi demo atas terlambatnya pembayaran siltap. Padahal kita ketahui bersama, transfer keuangan pusat ke daerah sudah dimulai per Januari awal tahun. Tidak mendapat upah selama 3 bulan, ribuan aparatur desa mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Selain upah belum dibayar, para aparatur desa juga mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk segera membayar pembagian hasil pajak yang selama ini juga tidak diberikan kepada desa. Masa juga mendesak agar pemerintah daerah segera menetapkan upah tetap bagi aparatur desa yang selama ini tidak jelas. Suasana sempat memanas saat ada satu orang pun anggota dewan datang menemui peserta aksi. Aksi baru mereda setelah 2 anggota dewan datang untuk menjumpai para pengunjuk rasa.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan juga berjanji akan kembali menyelenggarakan aksi jika dalam waktu 1 pekan hak mereka belum juga dibayarkan. Lalu permasalahan apa yang menyebabkan berlarut-larutnya pembayaran sirta perangkat desa ini? Mengapa perintah presiden tak efektif? Mengapa bahkan peraturan pemerintah tak ditaati? Lebih miris lagi, ada beberapa daerah yang penghasilan tetap perangkat desanya masih di bawah ASN golongan 2A. Alasannya, APBD daerah tersebut belum mampu membiayai penghasilan tetap perangkat desa setara ASN golongan 2A. Padahal jelas ada opsi melalui dana alokasi umum APBN atau menggeser anggaran lainnya. Maka jelas, sebuah kebijakan yang tak perlu melibatkan pemegang kebijakan lain saja, seperti DPR berlarut-larut. Apalagi sebuah usulan yang mengharuskan persetujuan dari beberapa pihak, seperti revisi undang-undang. Maka bagi organisasi pemerintahan desa, sadarlah. Perjuangan kalian selama ini belum efektif. Demo demi demo yang kalian lakukan, hanya ditanggapi dengan sekedar menampungnya. Tanpa realisasi pelaksanaan sesuai aturan dan janji presiden. Maka sadarlah, bersatulah wahai seluruh organisasi pemerintahan desa. Satukan suara, satukan tekad. Kaji mendalam apa yang perlu dan mendesak, dan mungkin bisa segera terlaksana. Lalu perjuangkan bersama-sama. Setelah hal mendasar bisa terlaksana, baru rembuk hal lebih besar. Jangan mau dipecah belah seperti sekarang ini, terlalu banyak organisasi saling berebut panggung. Hingga akhirnya suara tak bulat gampang dipatahkan.